فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan hadis yang di Sahih Bukhari ini ya, masuk ke rakam berapa ini? At-tasi was samanun ba'da arba'imi'ah 489. Baik. Wa anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu haddatsa, menyampaikan hadis kepada Nafi' maula Ibni Umar, Abu Abdillah Al-Madani min kibari tabi'in. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala inda sarahat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah singgah di sarahat, yaitu pepohonan. Sarah adalah jenis pohon tertentu. Ada yang mengatakan dia pohon samur. Kalau Indonesia bilang apa ya, sumur ya, tapi dia samur. Dia ada duri-durinya, besar dan punya duri. Baik. Ini sarahat an yasari torik, di sebelah kiri jalan. Jalan yang mana? Fi masilin, yaitu di dekat masil. Masil adalah saluran air, mungkin semacam longkang-longkang dan sebagainya. Kenapa dipanggil masil? Karena seringkali ini tidak konsisten airnya, tidak terus-menerus ada. Cuma kalau sedang ada hujan banyak, timbul banjir di pegunungan, nah baru banyak air di situ, di saluran-salurannya itu, di longkang-longkang. Macam dulu waktu anak di Yaman, di Damat A'la, kalau tidak ada hujan, maka memang sepanjang berapa kilometer itu sekedar ya longkang yang kosong. Tapi kalau hujan lebat, nah di situ sedap untuk orang berenang. Bapak-bapak akan melatih anaknya, nangis-nangis tetap dibaling anaknya. Caranya cara yang disuruh survival anaknya itu, diikat perutnya, dibaling. Anak nangis-nangis, nanti kalau mau tenggelam baru dibalik. Agak ekstrim sebagian. Memang akan apa itu, peluk leher kuat-kuat memang. Memang bapak juga harus ikut berenang juga biar anaknya juga sedap juga berenang ternyata. Langsung dibaling ya. Nah, budaya lain-lain. Tayyib, duna harsha, yaitu di dekat harsha. Harsha dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi. Ini tadi semua Anda dapatkan dari kalam Al-Khattabi dan juga Ibnu Rajab. Harsha itu saniyah, yaitu semacam dataran tinggi. Harsha itu dataran tinggi dekat Juhfah. Kalau kita dari Madinah mau ke Mekah lewat jalur Juhfah, maka akan mendapati dataran tinggi Harsha. Dan dia itu dijelaskan oleh ulama yang lain, yaitu Al-Kaurani rahimahullahu ta'ala, kalau kita ada di atas Harsha, kita boleh melihat lautan, yaitu tidaklah jauh sangat dari laut, mungkin sangat tinggi dia, walaupun tidak sampai menjadi gunung, boleh lihat laut. Inda dzalikal masjid, di dekat masjid itu, mungkin apa, di zaman Ibnu Umar daerah situ sudah dibina masjid. Enggak, anak lompat tadi salah. Dzalikal masil, saluran air tadi, longkangka atau selokan itu, lasiqun bi qura'i harsha, dia menempel dengan qura. Qura itu adalah jalan yang agak menurun, yaitu dia masih ikut harsha, tapi biasa namanya perbukitan, akan mulai turun memanjang berapa kilometer. Dia di situ-situ. Bainahu wa bainat thariq qaribun min ghalwah, antara tempat tadi dengan jalan yang diisyaratkan itu, yaitu mendekati ghalwah. Ghalwah adalah ramyatu hajar, lemparan batu. Kira-kira berapa, tinggal diperhatikan. Yang lain mengatakan ghalwah adalah ramyatu sahm, yaitu tembakan panah. Memang orang lain-lain sih ya, lemparan batu, ada yang kuat, ada yang kurang kuat. Intinya jarak tak jauh dari jalan itu. Wa kana Abdullah yusalli ila sarhatin, Abdullah biasa sholat menghala ke sarhah, yaitu apa tadi, sebatang pohon samur tadi. Hiya aqrabus sarahat, dia adalah pohon yang paling dekat ila thariq, ke jalan itu, jalan yang diisyaratkan tadi. Wa hiya atwaluhun, tapi
pohon yang ini pohon yang paling tinggi. Beliau memilih tempat macam itu, mungkin biar tak panas, biar rimbun bagus atau apa terserah. Baik. Kemudian masuk ke yang berikutnya, al-haditsu tis'un ba'da arba'imi'ah 490. Wa anna Abdullah ibni Umar haddasa, Abdullah bin Umar juga menyampaikan hadis kepada Nafi'. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu fil masil. Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di masil, di tempat aliran banjir itu atau aliran air itu. Alladzi fi adna marri dhahran, dekat dengan marru dhahran. Marru dhahran itu juga perbukitan. Kalau zaman sekarang bukan sekarang ini ya, tapi sekarang di zaman para pensyarah dipanggil apa? Marwa. Tapi Marwa ya bukan Marwa di Mekah, Marwa yang di dekat Madinah. Baik, Qibalal Madinah, berhadapan dengan kota Madinah. Hina yahbitu minas Sofrawat, tatkala Nabi itu turun dari Sofrawat. Nah, Sofrawat ini juga dekat dengan Dhahran. Antara Sofrawat ke Madinah kurang lebih adalah 20 mil. 20 mil jauh juga sih ya. Tapi ya dibanding dari Mekah ya sudah dekat ke Madinahnya kalau cuma 20 mil. Yang zilu fi batni dzalikal masil. Nabi turun di perut saluran air tadi. Mungkin apa? Tatkala air sedang kosong, sedang tidak banyak hujan atau apa, Nabi turun ke situ. Untuk apa turun di situ ya? Mungkin santai-santai duduk. Dulu didapat kalau kita pergi ke sebelah barat jauh, ada sungai yang betul-betul kering. Kecuali kalau banjir, batunya cantik-cantik, kita duduk-duduk di situ hafalan, atau kalau yang suka olahraga ya olahraga, pasirnya cantik. Boleh untuk main sepelitka, main apa itu lup-lup, pusing-pusing badan. Kalau jatuh tak sakit, asal jangan di batunya, tapi di pasirnya itu. Nah, lihat tanaman-tanaman Arab yang unik-unik juga. Tapi sebaiknya bawa kayu karena apa? Banyak anjing di situ. Dulu pernah olahraga dikejar 5 anjing, aduh pening. Kita pukul yang ini nyerang, kita serang yang ini, yang itu menyerang, bingung. Lawan 5. Anjingnya minta kita sujud ke dia. Teman anak bilang 5 anjing sini minta kita harus tunduk. Dia kasih contoh. Begitu dia tunduk gini, langsung anjingnya diam, nggak nyerang. Oh ini gila pujian anjingnya. Anak tak rela, anak bawa kayu aja. Untuk apa kita tunduk pada anjing? Ada anjing Arab. Intinya apa? Ini tidak masalah. Kenapa Nabi turun ke saluran air? Tempatnya mungkin sedang kering. Mungkin ada batu-batu cantik atau untuk duduk-duduk rehat setelah pergi. Mungkin dari Mekah pergi apa itu umroh kah apa dan seterusnya, santai-santai tengok-tengok apa di situ. Pemandangan yang seadanya. Dikatakan di sini an yasari thoriq, di sebelah kiri jalan. Wa anta dzahibun ila Makkah, dalam keadaan engkau pergi ke Mekah, yaitu bayangkan jalannya di sebelah sini. Kalau engkau sedang pergi dari Mekah ke Madinah, laisa baina manzili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina thoriq illa ramyatun bihajar. Tidak ada jarak antara tempat turunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jalan itu kecuali lemparan batu saja. Jaraknya tak terlalu jauh. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.